Di suatu tempat yang jauh di mana buah beri lebih besar dari jeruk, hiduplah seorang putri mungil bernama Putri Menit. Dia dipanggil demikian karena dia terus menghitung setiap menit yang dia habiskan. Oh tidak, aku menghabiskan 2 menit lebih untuk menata rambutku. Itu membuang-buang waktu. Aku perlu melakukan sesuatu mengenai hal ini. Oh wow, itu hampir 1 menit lagi. Putri Menit sangat aneh. Iya, maksudku dia tidak akan menjadi penguasa mengingat ukuran tubuhnya. Putri Menit tahu apa yang semua orang pikirkan tentangnya, tapi dia tidak selalu peduli. Tapi terkadang hal itu membuat dirinya lebih baik. Apa kau tidak mengerti, Tony? Mereka benar. Aku tidak akan menjadi penguasa. Maksudku, dengan ukuranku, apa yang akan aku kuasai? Semak? Aku bahkan tidak setinggi tanaman dewasa. Ayolah, Tony. Ayo beli pernak-pernik yang aku suka. Itu akan menghiburku. Tapi kita hanya punya waktu 13 menit untuk sampai ke toko. Kita tidak boleh buang waktu. Saat menunggangi sahabatnya, Tony, Putri Menit sedang menuju ke pasar. Saat dia mendengar seekor kucing mengeong keras di sudut. Oh, ayolah, Tony. Kita harus terus berjalan. Kita tidak sabar untuk memeriksa siapa ini. Kita kehilangan menit-menit berharga. Ya, itu adalah aspek lain dari sang putri. Dia adalah orang yang baik dan sabar. Tapi dia menganggap menit-menitnya lebih berharga daripada manusia. Miliki sebanyak yang kau mau. Kami punya semua permen di dunia. Oh, lihat betapa nyamannya mereka. Kau pasti ingin tidur sepanjang malam. Karpet kami memiliki bahan eksotik dan import, Baginda. Sentuh dan rasakan. Apakah karpet ini bisa terbang? Hanya jika ditantang seekor monyet. Apa? Kenapa tidak ada orang yang memahami selera humorku? Pernak-pernik, pernak-pernik berkilau. Mengapa hari ini ramai sekali ya? Aku akan mengajak pembantuku jika tahu. Aha, kesukaanku. Oh, permisi. Aku hanya punya waktu 6 menit untuk membelinya. Halo. Oh, bisakah kau ambilkan gelang itu? Tidak, aku menginginkan itu. Terjual. Oh, gelang kaki itu akan terlihat cantik untuk istriku. Tidak, aku seorang putri. Dengarkan aku. Terjual. Tidak. Tunggu sebentar. Apa itu putri kita? Akhirnya, iya. Aku ingin membeli beberapa gelang dan gelang kaki. Maafkan aku yang mulia. Tapi aku tidak melihatmu di sana dan sekarang aku kehabisan gelang-gelang. Oh, tidak apa-apa. Anting-anting kecil saja kalau begitu. Aku minta maaf yang mulia, tapi aku juga kehabisan anting. Seandainya aku tahu kau di sini, aku akan menyimpan beberapa untukmu, tapi aku tidak melihat atau mendengarmu, jadi aku... Aku sudah mendengarmu. Kau tidak perlu mengulanginya. Aku tahu kau tidak melihat atau mendengarku karena aku kecil. Yang mulia, bukan itu maksudku. Namun putri sudah merasa sakit hati. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi Putri Menit diam di kamarnya selama berhari-hari. Akhirnya, wajah ramah datang menemuinya. Halo, sayang. Apa? Siapa kau? Oh, tahukah kau? Yang datang saat air mata mengalir
tidak terlihat seperti serbet. Apa? Tidak. Akulah peri senyuman. Aku di sini untuk memberimu senyuman. Pergilah. Jika kau ingin membuatku tersenyum, kau harus membuatku lebih tinggi. Aku lelah menjadi tidak terlihat. Bisakah kau lakukan? Ya, ukuran tubuhmu bukanlah alasan kau merasa tidak terlihat. Apa maksudmu? Terkadang memperlihatkan contoh lebih baik daripada menjelaskannya. Bagaimana dengan ini? Aku tidak bisa membuatmu lebih tinggi dan lebih besar. Tapi aku bisa memberimu 3 hadiah yang akan membantumu. Peri senyuman itu memberikan sebutir kenari, bros, dan seekor burung kepada sang putri. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Ini hadiah ajaib. Kau dapat menggunakannya 1 kali, kapan saja kau mau. Tapi, kau harus menahan untuk tidak menggunakannya selama 48 jam ke depan. Baru setelah itu, keajaibannya akan terjadi dan membuat kau lebih tinggi dan lebih besar. Wow, yang harus aku lakukan hanya menahannya selama 48 jam. Lagi pula aku suka menghitung menit. Ini bagus. Putri Menit senang sekali. Dia keluar dari kamarnya dan membungkuk kepada semua orang. Dia bahagia sepanjang hari. Tapi kemudian, seorang pria berlari menemui raja. Tuan, bendungan di lembah itu retak. Air datang menuju desa kita. Jika bendungan pengaman juga retak, maka setidaknya lebih dari 30 desa akan tersapu bersih. Apa? Raja, Putri Menit, dan seluruh kavaleri segera berangkat. Semua orang membantu mengevakuasi desa. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Semua harta benda kami akan hilang. Rumah kami dan juga kenangan kami. Kita akan membuat kenangan baru. Istana akan membantumu dalam segala hal. Tolong! Putri Menit mendengar teriakan minta tolong seorang wanita datang dari jauh. Dia mengambil kudanya dan pergi ke arah itu tanpa banyak berpikir. Tidak, Putri, itu tidak aman. Apa yang terjadi? Anakku! Mereka tersapu air! Sang putri panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini hadiah ajaib. Kau dapat menggunakannya 1 kali, kapan saja kau mau. Tapi kau harus menahan untuk tidak menggunakannya selama 48 jam ke depan. Baru setelah itu, keajaibannya akan terjadi dan membuat kau lebih tinggi dan lebih besar. Apa gunanya tinggi dan ukuran tubuhku kalau aku membiarkan mereka tenggelam? Sang putri melemparkan separuh kenari ke dalam air dengan harapan keajaibannya berhasil. Dan ternyata berhasil. Kenari itu berubah menjadi perahu besar dan membawa anak-anak itu. Ibu! Oh, putri! Kau adalah yang terhebat. Kau menyelamatkan nyawa anakku. Yang mulia, kami terbawa oleh air liar dari atas lembah. Airnya tidak berhenti. Bendungan di lembah itu jebol, dan jika kita tidak bisa menghentikannya, seluruh desa akan tenggelam. Putri Menit menaiki kudanya dan mendaki lembah. Yang mengejutkannya, Tony yang hampir tidak berlari memanjat seperti kuda jantan berotot. Di sini, Tony. Lihat itu. Kita harus memperbaiki bendungan itu. Aku satu-satunya di sini yang punya hadiah ajaib. Aku harus mencoba. Putri menggunakan separuh kenari yang lain untuk mendayung dirinya lebih dekat ke celah bendungan.
Kenari itu langsung menuju ke celah itu tanpa goyah bersama air. Dia memegang bendungan itu bersama-sama dengan ujung bros dan menyatukannya. Dan keajaiban terjadi. Bendungan diperbaiki seperti baru. Hore! Tony, apa kau melihatnya? Tidak ada seorang pun di sekitar yang melihat dan memuji upaya sang putri. Tapi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah kerajaannya. Sang putri kembali turun untuk melihat apakah semua yang mereka lakukan telah membantu. Dan itu pasti. Desa-desa terselamatkan dan air menjadi tenang. Ada apa? Aku tidak dapat menemukan Monty, anak anjingku. Bagaimana jika dia tenggelam? Apa? Tidak. Burung, kau naik sekarang. Terbang ke sana dan bawa anak anjing itu kembali. Ayo. Beberapa saat berlalu, dan burung itu telah melakukan tugasnya. Monty! Putri, aku tunduk padamu dan kemurahan hatimu. Hidup sang putri! Hidup sang putri! Hai Putri, apa kau punya hadiah ajaib yang kuberikan padamu? Oh, hai kau. Jadi, aku harus pakai semuanya. Kau pakai semuanya? Bagaimana sekarang aku akan membuatmu lebih tinggi dan besar? Tapi itulah masalahnya, peri sayang. Aku tidak ingin menjadi lebih tinggi dan besar. Seseorang menyebutku yang terhebat. Dan sejujurnya, jika ukuran tubuhku bertambah dan mengorbankan rakyatku, aku sungguh tidak ingin menjadi lebih tinggi. Kau sudah belajar arti sebenarnya menjadi manusia, sayang. Ini bukan tentang ukuranmu. Ini tentang bagaimana kau memanfaatkan hatimu. Menurutku, hadiahku benar-benar berhasil. Sampai jumpa, Putri. Hah? Putri Meni tidak pernah melihat peri itu lagi. Tapi dia mengerti maksudnya. Putri Meni kini terlihat, didengar dan dikagumi di mana-mana. Dia tidak dikenal sebagai orang yang menghitung menit. Dia dikenal sebagai orang yang menghargai kehidupan. Jadi teman-teman, apa alasan kalian tidak bersyukur hari ini?